Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tayyib, ikhwan akhwat soleh dan soleha dari kelas 1 SDIT Rabbani Islamic School. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 2. Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama belajar TIK bab 6 tentang internet. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, Anda sekalian, berbicara internet, apa itu internet? Nah, internet adalah kependekan dari interconnection networking, yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, sering kali kita mendengar istilah internet dalam kehidupan sehari-hari kita karena memang internet ini berkaitan dengan alat elektronik yang sering kita pakai, yaitu handphone, komputer, dan laptop. Nah, Anda sekalian, apa itu manfaat dari internet? Nah, tapi sebelum ke manfaat, di sini Ustaz akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat internet. Ya, yang pertama itu sebagai sumber informasi. Nah, jadi internet tersedia sebagai sumber informasi yang memudahkan kita untuk membaca, mengupdate segala kejadian yang terjadi pada hari ini dan pada hari kemarin. Nah, jadi dengan adanya internet kita tidak perlu membaca dari koran ataupun majalah. Kita cukup membuka melalui HP kita, maka informasi itu akan banyak sekali terdapat di HP kita. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke manfaat yang kedua. Nah, manfaat yang kedua yaitu media komunikasi. Nah, jadi komunikasi di sini maksudnya adalah dengan adanya internet kita dimudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa mengenal jarak. Ya, dimanapun orang itu berada, kita bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan ngobrol melalui aplikasi yang ada di internet. Contohnya melalui aplikasi WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp ini kita bisa saling berkomunikasi, saling memiliki grup, saling memiliki kelompok, dan membahas seputar informasi-informasi yang penting yang bisa kita share kepada teman-teman yang lain. Jadi memudahkan sekali ya. Yang nomor tiga adalah memudahkan kita untuk bertransaksi ataupun melakukan jual beli. Nah, dengan adanya internet, kita tidak perlu jauh-jauh melangkah ke pasar. Kita hanya cukup membuka HP kita, kemudian mencari barang-barang ataupun produk yang ingin kita beli, kemudian kita klik beli, dan beberapa saat produk tersebut akan muncul atau akan datang ke rumah kita melalui jasa kurir. Nah, begitu mudah sekali ya, Masya Allah, dengan adanya internet kita bisa menghemat tenaga, menghemat waktu tanpa harus capek-capek pergi ke pasar. Kita cukup klik di HP kita, kemudian akan muncul ataupun akan datang barang akan kita pesan. Ya, di sini ada contohnya, ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Ada banyak sekali toko-toko yang aplikasi jual online ya, jual beli online. Nah, itu merupakan salah satu ataupun beberapa manfaat mengenai internet. Nah, lalu di benda atau alat-alat apa aja kita bisa mengakses internet? Nah, kita bisa mengakses internet melalui beberapa alat elektronik. Yang pertama itu komputer, yang kedua laptop, yang ketiga adalah telepon genggam atau handphone. Nah, ini merupakan 3 alat elektronik yang berkaitan sekali dengan internet. Nah, untuk bisa kita menggunakan maksimal komputer, laptop, dan HP atau handphone, maka kita memerlukan internet. Contohnya kita sering menggunakan HP untuk berkomunikasi atau untuk menelepon orang tua, menelepon teman, untuk ngobrol dan sebagainya. Bahkan kita menggunakan HP untuk berdakwah dan belajar. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana sih internet itu bekerja? Nah, internet itu bekerja ya. Di sini ada beberapa atau ada gambar Ustadz tampilkan. Ada beberapa alur ya dari internet, yaitu pertama internet, kemudian diolah melalui wifi ataupun modem, dan kemudian dari modem bisa diakses melalui komputer. Nah, jadi
internet ini bisa digunakan jika kita memiliki kuota ataupun pulsa ya. Nah, ini contoh di komputer. Nah, adapun contoh di HP, kita bisa atau sering menggunakan kartu perdana ya. Kartu perdana kita gunakan kuota, maka kita bisa mengakses internet dan kita bisa menggunakan HP kita secara maksimal, baik itu untuk berkomunikasi, mencari informasi, ataupun untuk sekedar bertransaksi jual beli dengan orang lain seperti itu ya. Nah, jadi begitulah alur dari internet ya, melalui internet kemudian diolah ataupun diambil melalui sinyal yang ada di modem ataupun wifi, kemudian dari wifi diolah menjadi internet di komputer. Nah, di sini adalah beberapa website browser yang bisa kita gunakan untuk mengolah atau mencari informasi, untuk bertransaksi dan sebagainya. Di sini ada Google, ada Mozilla, ada Internet Explorer, ada Opera dan sebagainya. Pastilah Ananda pernah memakai salah satu aplikasi yang ada di gambar ini untuk belajar daring ya, terutama kita saat ini sedang proses pembelajaran daring. Untuk itu kita sangat membutuhkan sekali yang namanya internet ya. Jadi kita bersyukur diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita mengakses, tetap kita belajar meskipun sedang keadaan pandemi COVID-19 itu ya. Jadi itu materi yang bisa Ustadz sampaikan. Selanjutnya di sini Ustadz akan menampilkan ya atau langsung praktek kepada untuk menunjukkan kepada Anda semuanya bagaimana kita mencari informasi dari suatu internet ya. Salah satunya Ustadz di sini akan menggunakan aplikasi yang bernama Google. Nah, pasti Ananda tidak asing ya dengan yang namanya Google. Tapi mari kita praktek ya sama-sama. Tapi Anda sekalian, di sini Ustadz akan mencontohkan praktek bagaimana kita mencari informasi di internet. Nah, pertama-tama kita buka dulu Google ya, bisa di HP ataupun di komputer ataupun di laptop Anda sekalian. Buka Google di desktopnya masing-masing atau Mozilla juga bisa jika ada. Kemudian kita akan masuk ke layar Google seperti ini ya. Kita di sini disuguhkan beberapa aplikasi atau beberapa poin tools ya. Nah, di sini Ustadz akan mencari informasi mengenai daftar nama Presiden Republik Indonesia. Nah, jika Anda mau mencari yang lain, silakan mencari, tetapi informasi yang bermanfaat ya. Di sini Ustadz menuliskan daftar nama Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian kita klik enter ya. Setelah klik enter, maka kita akan masuk ke beberapa informasi yang sudah tersedia di Google. Nah, di sini Ustadz akan mencari informasi di blog Wikipedia, karena Wikipedia ini salah satu halaman yang paling dibaca atau sering dikunjungi oleh orang lain dan sangat valid insya Allah informasinya ya. Nah, di sini tampilan dari Wikipedia dan ada daftar Presiden Indonesia. Di sini lengkap sekali ya, mulai dari penjelasannya, lalu di sini di bawahnya ada foto-foto serta profil dari setiap presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia ya. Ada Bapak Jokowi, ada Bapak SBY, ada Bapak Soekarno sebagai presiden pertama kita, ada Bapak Soeharto sebagai presiden kedua, kemudian ada B.J. Habibie sebagai presiden ketiga, kemudian ada Gus Dur sebagai presiden keempat ya. Di sini ada Megawati, ada Bapak SBY dan juga Bapak ada Jokowi. Nah, di sini sangat lengkap sekali ya. Nah, setelah Anda baca, jika sudah selesai tinggal klik close aja dan seperti itu kita sudah mendapatkan informasi yang kita inginkan. Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.